Komisi 3 DPR Republik Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Kapolda Nusa Tenggara Timur yang dinilai humanis dan progresif. Dalam kunjungan kerja reses, Komisi 3 juga menegaskan komitmen untuk mendorong peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia Polri di wilayah perbatasan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia Ahmad Sahroni menyampaikan langsung apresiasi terhadap Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko saat kunjungan kerja di Kupang. Ia menilai kepolisian di wilayah perbatasan membutuhkan dukungan yang lebih maksimal, mengingat tantangan geografis dan sosial yang cukup kompleks. Pertama tadi yang pasti masalah pengawasan dan budgeting, ada kebutuhan Polda NTT yang mungkin kita anggap dan kita lihat sudah tua gedungnya, dan kita akan sampaikan hasil kunjungan kerja ini kepada pimpinan DPR untuk disampaikan langsung kepada Banggar terutama untuk menjadikan perhatian bahwa Polda NTT perlu perhatian dari kami yang ada di DPR, khususnya di Komisi 3. Dan Pak Kapolda juga baru di sini dan berkegiatan baru beberapa bulan terakhir, melakukan hubungan komunikasi dengan masyarakat begitu humanis. Saya sudah sampaikan tadi untuk mempertahankan bukan hanya sebagai Kapolda NTT saja, tapi berkelanjutan untuk memimpin Polri masa depan misalnya. Ini adalah bagian dari pelayanan publik yang memang diinginkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman juga menyampaikan apresiasi yang cukup tadi pada Kapolda pada hal-hal kerja-kerja yang dilakukan hanya beberapa saat, tapi sudah melihatkan bahwa Kapolda mampu untuk menjadikan integritas yang cukup kuat sebagai Kapolda NTT, dan mudah-mudahan yang akan datang lebih luas lagi untuk memberikan pelayanan humanis kepada masyarakat. Kunjungan Komisi 3 DPR Republik Indonesia diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong penguatan institusi kepolisian di wilayah perbatasan seperti Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kunjungan kerja anggota 1 DPD Republik Indonesia Dapil Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 Juli 2025 di kantor Wali Kota Kupang. Kunjungan ini membahas permasalahan sampah dan tata kelola Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kunjungan kerja yang dilaksanakan di kantor Wali Kota Kupang dalam agenda pertemuan pada tanggal 29 Juli 2025 membahas tentang masalah sampah dan tata kelola ruang daerah. Kunjungan kerja anggota DPD 1 Republik Indonesia Dapil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abraham Paulianto, menjelaskan, kunjungan kali ini ingin melihat kaitan dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang hak cipta kerja. Apakah memiliki dampak positif atau negatif bagi tata kelola di daerah? Tujuan lain juga ialah ingin mendapatkan informasi tentang penataan tata ruang dan akan disampaikan pada rapat paripurna di Jakarta. Biasa sekali kebijakan bupati, gubernur, maupun wali kota tentang tata ruang itu sangat penting. Nah, dari tata ruang ini ada baru sebab akibatnya sampah dan seterusnya. Nah, dalam penyerapan aspirasi kali ini, saya nanti ada beberapa pertanyaan atau mungkin diskusi kita. Ini kita kaitkan erat itu dengan kebijakan Undang-Undang 26 tahun 2007 ini dengan kebijakan terakhir Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini, itu positif atau negatif bagi kita di daerah. Jadi maksud dan tujuan ini memperoleh informasi tentang penataan ruang itu. Kemudian kalau kita sudah
berikan pandangan kepada Abad, dicatat, dan staf ahli nanti Pak Ablah dan teman-teman akan membuat catatan itu untuk saya sampaikan di paripurna, dan juga masukan buat revisi undang-undang yang sudah berjalan. Jadi kita paham bahwa ada ratusan kota di Indonesia dan karakteristiknya beda-beda, permasalahannya juga beda-beda. Nah, itulah tugas-tugas atau kerja-kerja politik kita di dalam masa reses seperti ini. Dalam kunjungan, Abraham Paulianto menyampaikan kunjungan kali ini ingin memberikan informasi dari pusat ke daerah untuk selalu mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang direvisi untuk dilaksanakan ke depannya. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Jasa Raharja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menggelar sosialisasi keselamatan lalu lintas dengan melibatkan siswa sebagai duta informasi lalu lintas. 6 SMP di Kota Kupang ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung di ruang Teater Rektorat Undana. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Untuk menanamkan pentingnya budaya tertib berlalu lintas sejak dini, Jasa Raharja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur melibatkan siswa-siswi sekolah menengah pertama sebagai agen perubahan. Melalui kegiatan ini, siswa diajak untuk menjadi duta informasi keselamatan lalu lintas di lingkungan sekitar mereka. Kepala Cabang PT Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan menegaskan, peran anak sebagai duta informasi sangat strategis untuk mendorong kesadaran keselamatan dalam berlalu lintas terhadap bahaya kecelakaan di jalan. Segenap keluarga besar kantor wilayah PT Jasa Raharja Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Pada kesempatan ini, PT Jasa Raharja Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan kegiatan sosialisasi dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional dengan melakukan sosialisasi dengan tema Duta Informasi Keselamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk kegiatan besarnya adalah untuk menurunkan tingkat fatalitas pada korban-korban di usia pelajar, dan secara umumnya dia akan menjadikan anak-anak sekolah yang ikut di dalam acara ini untuk menjadi duta informasi keselamatan lalu lintas, untuk dapat menginformasikan kepada keluarga, sanak saudara, ataupun teman-teman terdekat untuk senantiasa patuh berkesadaran keselamatan lalu lintas agar tercipta ketertiban. Yang kedua, di dalam tema ini juga terdapat sosialisasi atau pelatihan mengenai anti-bullying. Diharapkan dengan sosialisasi anti-bullying ini tidak ada lagi terjadi atau dapat mengurangi kejadian-kejadian perundungan atau yang kita biasa dengar bullying di sekolah-sekolah. Selamat Hari Anak Nasional 2025. 6 SMP di Kota Kupang terlibat dalam sosialisasi yang digelar di ruang Teater Rektorat Universitas Nusa Cendana. Para siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, salah satunya Andini. Kegiatan ini menurut saya ini sangat bermanfaat ya untuk anak-anak SMP, karena untuk perlindungan dalam berkendara ataupun bullying rawan terjadi pada anak SMP, dan saya harap tidak ada lagi kecelakaan atau kejadian seperti ini terulang kembali terhadap anak SMP atau kepada semua masyarakat yang terlibat. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari pihak kepolisian agar anak sejak dini diberikan bekal pentingnya tertib berlalu lintas. Melihat dari anak-anak SMP ini sangat antusias. Artinya anak-anak itu sangat senang mendengarkan materi tentang lalu lintas, karena mungkin setiap saat setiap orang menggunakan jalan, terutama dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sehingga dalam momen ini Hari Anak Nasional yang
kita selenggarakan atau dari Jasara Harja selenggarakan, kami sangat senang, terutama karena anak-anak itu sangat punya perhatian tinggi terhadap materi yang kami sampaikan. Hari Anak Nasional bukan hanya perayaan, tetapi juga momen membangun generasi muda yang peduli keselamatan diri dan orang lain saat berada di jalan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pasar rakyat modern kini telah hadir di Kota Kupang setiap minggunya. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.